Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Terima kasih kepada Teh Frita yang sudah membuka kegiatan pembelajaran hari ini. Insya Allah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya, alhamdulillah kita semua sudah sampai di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini salah satu bulan mulia, bulan yang Allah berkahi. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keutamaan, keberkahan daripada bulan Ramadan tersebut. Yang selanjutnya, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, tidak ada alasan untuk kita semua untuk bermalas-malasan, dan saya harapkan teman-teman semuanya tetap semangat, tetap giat belajar dan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Baik teman-teman, tujuan daripada pembelajaran hari ini yakni diharapkan semuanya dapat menjelaskan pengertian daripada pentingnya tawakal, kemudian ikhtiar, sabar, syukur, serta qanaah. Yang mana materinya nanti akan kita simak bersama dan akan dijelaskan oleh Kang Asef Nasoi. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kang Asef Nasoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bersama-sama lagi kuliah walaupun tidak saling bertatap muka. Tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita tercinta, penegak keadilan, penabrak kebatilan, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Akidah Akhlak, dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan PAI 4D ya, surga yang insya Allah nanti kita semua bisa berkumpul di surganya Allah, amin. Langsung saja pada kesempatan kali ini di hari Kamis ya, tanggal 29 April 2021, untuk mata kuliah Akidah Akhlak, saya sendiri dengan rekan saya yaitu Kang Entis yang tadi pertama sudah memaparkan prolognya dan pembukaannya. Kemudian untuk materinya yaitu akan disampaikan oleh saya insyaallah. Mungkin pada mata kuliah kali ini yaitu Akidah Akhlak membahas tentang akhlak-akhlak terpuji bagi diri sendiri, yang antara lain yaitu yang pertama tawakal, yang kedua ikhtiar, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, dan yang kelima qanaah. Nah, langsung saja untuk yang pertama berbicara dengan tawakal. Mungkin kalian semua khususnya PAI 4D sudah tidak asing lagi berbicara bahasan dengan lafaz tawakal ya. Karena insya Allah para santri semua di sini pasti sudah sering, bahkan bisa jadi bosan mendengar bahasa tawakal. Tapi untuk mengulang, memurojaah kembali, insya Allah sedikit saya akan menjelaskan tentang apa itu arti tawakal. Nah, tawakal itu diambil dari kata bahasa Arab
yaitu berserah diri. Tapi kalau menurut terminologi, menurut istilah tawakal, yaitu kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah kita lakukan. Di zaman sekarang dengan mirisnya ekonomi di Indonesia, banyak sekali orang yang mudah putus asa karena hasil yang mereka perjuangkan, cita-cita yang mereka perjuangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa mereka kecewa dan putus asa? Karena banyak sekali orang yang sudah berjuang itu tidak langsung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya menimbulkan rasa kecewa dan putus asa. Yang padahal tawakal itu sangat penting bagi mereka yang sedang berjuang. Berbicara dengan tawakal ada 2 fungsi. Nah, orang yang bertawakal akan melahirkan yang pertama rasa tenang dalam diri mereka, dan yang kedua yaitu tidak ada rasanya kecewa dalam diri mereka kalau mereka semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka perjuangkan. Kalau di dalam bahasan tauhid ya, sebenarnya ada 2 kategori, yaitu ada madumin, ada matulib. Kalau madumin itu kan urusan Allah, kalau matulib urusan kita. Yang diantaranya madumin itu tentang rezeki. Nah, kalau kita sudah berjuang tentang kalau sudah ikhtiar tentang masalah rezeki, ya selebihnya itu urusan Allah, kita bertawakal. Karena masalah rezeki bukan urusan kita, bukan matulib, tetapi madumin. Beda lagi kalau kita matulib itu urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua yaitu pembahasan tentang ikhtiar. Nah, ikhtiar diambil dari kata bahasa Arab yaitu khoyaro. Ya, khoyaro itu memilih. Jadi kalau dalam artian ikhtiar itu berusaha untuk memilih untuk bekerja dan tidak bekerja, memilih untuk sekolah dan tidak sekolah. Nah, kalau dapat diartikan secara terminologi, ikhtiar itu yaitu berusaha dengan kemampuan yang ada pada diri kita untuk menghasilkan satu harapan ataupun cita-cita yang kita inginkan. Berbicara tentang ikhtiar sangat penting sekali untuk kita. Kenapa? Karena dengan ikhtiar kita tidak akan bermalas-malasan. Kita tidak akan rebahan mulu. Pasti ada rasa rajin, tidak akan bermalas-malasan. Ikhtiar dalam mencari rezeki. Nah, sebetulnya salah itu kalau bahasanya mencari rezeki, karena rezeki itu urusan Allah. Kembali lagi tadi kepada lapan madumi, itu urusan Allah. Kalau seseorang ingin mendapatkan rezeki, bahasanya bukan mencari, tetapi apa? Tetapi menjemput rezeki. Nah, untuk menjemput rezeki tersebut kita harus apa? Kita harus berusaha, kita harus berikhtiar untuk menjemput rezeki tersebut dengan kemampuan yang ada. Nah, tapi ingat jangan menghalalkan segala cara untuk menjemput rezeki kita. Kalau bukan haknya, ya jangan. Seperti peribahasa mengatakan kalau kalian ingin mendapatkan mutiara, ya kalian harus masuk ke lautan, ke dalam lautan, mencari mutiara. Kalau kalian menginginkan permata, ya kalian harus menggali gunung menjadi sebuah gua. Itu. Untuk yang ketiga yaitu pembahasan sabar. Nah, sabar dalam artian yaitu menahan dari penderitaan segala sesuatu. Sabar tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, dan tidak lekas putus asa. Itu sabar. Nah, dulu saya di pesantren pernah mendengar pembahasan tentang sabar, bahwasanya Imam Al-Ghazali pernah berkata, sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam musibah. Dan yang ketiga, sabar dalam maksiat. Nah, apa yang disebut dengan sabar dalam ketaatan? Jadi sabar dalam ketaatan itu kita imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu dengan taat kita kepada Allah juga harus sabar. Kita bangun jam 3, kita bangun jam 2 untuk melaksanakan sholat tahajud, kita harus sabar. Walaupun keadaan kita masih ngantuk, ya harus sabar. Melaksanakan duha, melaksanakan puasa, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan taat kepada Allah atau
menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakannya dengan dalam keadaan sabar. Karena apalagi sholat ya, sholat itu sebentar tapi beratnya luar biasa. Walaupun 3 menit tapi untuk melaksanakan sholat itu luar biasa. Beda lagi dengan nikah. Kalau nikah itu ibadah ya beda lagi, nikmatnya ibadah. Yang kedua yaitu sabar dalam musibah. Nah, tentu sekali ya kalau kita mendapatkan musibah, balai, kita harus menghadapinya dengan sabar. Bahkan orang yang mendapatkan balai, yang mendapatkan musibah justru itu adalah orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam hadis innallaha ahabba qauman ibtalahum. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang makhluknya yaitu dengan memberikan mereka balai, dengan memberikan mereka cobaan. Nah, dengan Allah memberikan kepada mereka cobaan, justru itu adalah suatu bentuk Allah mencintai hamba-Nya. Maka beruntunglah kalian yang mendapatkan musibah. Tapi harus dilaksanakan dengan sabar. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu dalam menghadapi maksiat. Nah, ketika kita akan menghadapi maksiat, kita harus sabar. Contohnya pacaran ya. Pacaran itu kan dalam konteks pacaran itu dilarang ya. Tidak boleh. Wala taqrabuz zina, mendekati zina. Dan pacaran itu berduaan-duaan walaupun tidak tidak melakukan ini ya, tanda kutip dengan berdua-duanya mereka itu sudah termasuk mendekati dengan zina. Nah, kita harus bisa sabar dalam pacaran, sabar dalam menghadapi maksiat. Ketika kita akan melaksanakan maksiat, kita harus sabar, tahan, jangan melaksanakan maksiat tersebut. Itu juga dengan maksiat-maksiat yang lain. Kenapa pembahasan sabar sangat penting bagi diri sendiri, termasuk dari akhlak terpuji? Karena sabar sangat penting sekali untuk kita semua. Kalau kita semua ya, khususnya di Indonesia, orang-orangnya itu tidak ada sabar sama sekali, maka akan apa? Seorang ibu ketika menghadapi anaknya, kalau tidak diiringi dengan sabar, maka anaknya pun akan ditelantarkan. Kalau seorang guru menghadapi muridnya, apalagi muridnya yang bodoh, susah diatur, nakal dan yang lain-lain, itu seorang guru harus sabar. Kalau tidak sabar, nanti siswanya akan ditelantarkan di jalan tol, ada lampu merah segala macam akan macet karena tidak sabar. Perkelahian akan di mana-mana karena mudah itu namanya marah, tidak sabar. Itu mungkin sabar sangat penting sekali bagi kita semua. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat, akhlak terpuji yang baik untuk diri sendiri yaitu syukur. Syukur dalam artian kita berterima kasih. Kalau menurut terminologi, menurut istilah, syukur itu kita berterima kasih, berbalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita diberi rezeki oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan memberi Allah rezeki, bukan, tapi dengan mengucapkan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Syukur. Sebenarnya kita itu termasuk orang sombong. Kenapa? Karena dengan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saking banyaknya nikmat yang telah diberikan, kita lupa apa? Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, gajian, yang lainnya, anak kelahiran dan yang lain-lain, tanpa mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu termasuk orang sombong sebetulnya. Seharusnya sedikit-sedikit apabila mendapatkan nikmat ucapkan alhamdulillah. Karena kalau kita menulis apa saja nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, mau seberapa banyak buku yang akan kita siapkan untuk menulis nikmat Allah, pasti sangat banyak sekali, bahkan tidak akan terjangkau ya. Itu syukur. Penting sekali bagi kita
mempunyai rasa syukur. Karena dengan rasa syukur tersebut kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan selalu berterima kasih kepadanya. Untuk yang terakhir yaitu pembahasan qanaah. Nah, qanaah yaitu rela atau menerima apa yang telah dititipkan kepada kita. Kalau menurut istilah yaitu kita rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu mencakup badan kita. Qanaah ya, saya mah hidung, saya mah hitam, orang lain mah putih. Banyak di luar sana orang yang putih tapi tidak memiliki kesempurnaan tubuh. Ada yang tangannya tidak ada yang ininya tidak ada, kakinya tidak ada. Sementara kita walaupun hitam ya sempurna, ada semua bagian-bagian tubuh kita. Kemudian qanaah dalam nasib ya, jodoh kita dengan siapa, kita kerja di mana, enak atau enggak, capek atau enggak, rezeki ya banyak atau tidak, itu sebagian dari qanaah. Sangat penting sekali bagi kita mempunyai sifat qanaah. Yang pertama, dengan adanya qanaah akan menghilangkan rasa rakus kita, rasa kurang ya terhadap segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya prinsip hidup itu yang pertama penuhi apa kebutuhan kita dan tinggalkan apa keinginan kita. Apa saja yang kita butuhkan, jangan menuruti apa yang kita inginkan, karena antara kebutuhan dan keinginan itu beda. Kalau kebutuhan ya harus gimana lagi, itu namanya kebutuhan, harus ada, seperti makan nasi itu harus ada. Beda lagi kalau keinginan, baju kita banyak tetapi kita terus menambahnya ya, walaupun banyak ditambah, beli lagi, karena apa? Kurang rasanya qanaah ya. Tuh, yang kedua, dengan adanya qanaah kita akan dijauhkan dari iri dengki. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempunyai rasa qanaah tentang apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka ketika akan melihat seseorang yang dikasih lebih ya, terutama dalam masalah rezeki, orang lain punya mobil kita tidak, nah, kita akan merasa apa? Iri dengki kepada mereka yang telah diberikan mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dalam jiwa diri kita itu mempunyai rasa qanaah, tidak akan timbul apa? Rasa iri dengki terhadap orang yang dikasih nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebetulnya harus berpikir, orang lain punya mobil kenapa kita enggak gitu. Ada apa? Mungkin dalam beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa disebut kurang ya. Yang terakhir yaitu qanaah akan menghasilkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang qanaah pasti selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin 3 bagian dari pentingnya rasa qanaah di dalam diri kita. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sekarang sudah mengerti apakah akhlak terpuji itu? Nah, dari kesimpulan materi ini, akhlak terpuji kepada diri sendiri yaitu tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, baik teman-teman, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan dalam penyampaian. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.